Proses tingkat 42 jumlah 150 kurang 2 hadir 148. Keterangan 2 izin siap menerima tamu. Lanjutkan. Keterangan itu, Pak. Selamat siang para pasien sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hadapan pasien saat ini hadir berbicara sama kita mencintai informasi dan biar nanti terjadi interaksi yang baik dengan saya untuk memenangkan pilihan. Pertama, atas nama lembaga dan mahasiswa kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kesediaan Bapak Wali Kota Bandung untuk hadir di session ini untuk memberikan ceramah siang hari ini. Izin kami laporkan bahwa beasiswa ini seperti yang disampaikan Ketua Kelas jumlah seluruhnya 150 orang, terdiri dari TNI AD 61 orang, TNI AL 30 orang, TNI AU 40, mohon maaf, TNI AL 40, TNI AU 40, kemudian ada 2 siswa dari Polri, 7 mancanegara dari Australia, Singapura, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, Arab Saudi, dan Mali. Kemudian supaya pasis lebih mengenal, izinkan saya membacakan riwayat hidup secara singkat. Nama Muhammad Ridwan Kamil, STMUD, MUD, tempat tanggal lahir Bandung 4 Oktober tahun 71. Pekerjaan sebagai Wali Kota Bandung periode 2013 sampai 2018 dari Pilkada besok Bandung lagi tenang-tenang saja. Kemudian pendidikan S1 dari Teknik Arsitektur di ITB, kemudian S2 di University of California. Untuk data pasis tadi yang juga sampaikan, selanjutnya ceramah sekitar 2 jam pelajaran. Waktu Bapak yang bisa mengendalikan apakah langsung diskusi atau mungkin informasi itu kami serahkan sebelumnya kepada Bapak, dan mohon izin nanti dilanjutkan oleh Kadep Tim Iptek karena kami telah ada kegiatan untuk menentukan kelulusan mahasiswa. Terima kasih. Saya akhiri, selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Jadi tidak usah dipertentangkan ya Pak ya. Dua-duanya sama-sama baik. Yang satu sesuai syariat agama, yang satu sesuai budaya. Dan satu sama lain artinya sama-sama baik. Alhamdulillah bisa hadir di sini. Dari kecil saya lewat bangunan gedung ini, baru pertama kali masuk ke ruangan. Jadi saya bangga karena pemimpin-pemimpin Republik ini rata-rata pernah lewat di Kota Bandung. Kota ini adalah kota pendidikan. Jumlah universitas, sekolah tingginya dan lain-lain itu lebih dari 50. Itu baru yang sipil, belum yang militer kan ada sesko, beberapa sesko angkatan di sini. Ya lempar di Tanah Bandung lah ya, lingkungan Parahyangan, polisi juga di sini, udara juga di sini, pusdik, itu dan seterusnya. Nah kalau kita lihat Bandung Pak,
Bandung itu contoh di mana peradabannya itu dimulai dari nol, Pak. Jadi kalau ada orang membedakan apa bedanya budaya kreatif Bandung, Jogja, dan Bali, itu kelihatan dari pola pikirnya. Kalau orang Bali itu dia harus jadi seniman karena faktor agamanya. Kalau orang Jogja menjadi kreatif harus kental budaya Jawanya. Kalau Bandung itu dia kosmopolitan. Kosmopolitan karena dulunya adalah kota yang sama sekali baru. Jadi tidak ada istilah orang asli Bandung. Dalam sejarah peradabannya itu semua orang Bandung itu migrasi dari Sumedang, dari Tasik, dari Garut, Banjar, dan lain. Ya, Cibilin. Jadi kalau bapak tugas keluar negeri, tanya kamunya di mana? I'm coming from water kettle gitu, Pak. Ke Bandung, kemudian pintarnya oleh lingkungan seperti bapak-bapak ini berdebat, ya, kemudian bergaul dengan orang-orang pergerakan, mendirikan partai pertama sehingga lahirlah PNI, kemudian dipenjara oleh Belanda sampai akhirnya bermuara pada pergerakan di Republik ini. Soekarno itu adalah orang kampung, kalau Bung Hatta itu relatif orang yang berpunya. Jadi waktu Soekarno diadili di Bandung, itu Bung Hatta kirim surat bahwa saya mendengar seorang pemuda bernama Soekarno sedang melakukan pergerakan menuju kemerdekaan. Jadi Bung Hatta dan Bung Karno itu bertemunya di Bandung, Pak. Itu di depan kantor pos di Jalan Asia Afrika. Jadi untuk menunjukkan Bandung ini kota kosmopolitan, kota yang penuh dengan sekolah-sekolah. Kota Bandung ini tahun 20-an, ada yang nanya kemarin wartawan ke saya, kenapa dijuluki Paris Manja, Pak? Coba gambar berikut. Karena tahun 20-an, tahun 30-an, penduduk Bandung itu hanya 30.000. Ya. Karena penduduknya hanya 30.000, maka Bandung itu tahun 20-an, 30-an menjadi eksperimen arsitektur. Karena arsitek-arsitek Eropa kala itu tuh kekurangan kerjaan, di Eropanya lagi krisis, Pak. Jadi orang nggak ada kerjaan di Eropa, dia mendengar di India Belanda banyak proyek, akhirnya begitu. Jadi berbondong-bondong para arsitek Belanda itu ke India Belanda, salah satunya di Bandung. Maka di Bandung gayanya itu minimal ada sampai 5, Pak. Ada namanya Art Deco murni, itu hotel Priangan. Jadi Art Deco itu dia seni tegak lurus, jadi ornamen, jadi mendekor yang sebenarnya tidak perlu didekor kalau zaman sekarang, minimalis. Tapi di zaman itu kalau minimalis dianggap miskin, ya, sehingga didekor kreatif. Ada gaya bangunan namanya internasionalisme. Internasionalisme itu gayanya Savoy Homan, gayanya Villa Isola. Nah, ini internasionalisme. Tidak ada ukiran-ukiran, tapi dia seluruhnya tidak patah-patah. Ada gayanya neoklasik. Kalau neoklasik itu contohnya adalah Polrestabes Kota Bandung, contohnya Gedung BI. Ada lagi yang gayanya hibrid. Hibrid itu campuran, bawahnya kolonial, atasnya tradisional, itu gedung sate. Itu rumahnya Pak Gubernur di Papua. Ada yang namanya neo-vernakular. Vernakular itu tradisional, tapi dineokan, dibarukan, itu Aula Barat ITB. Itulah kejayaan Bandung pada saat itu. Tahun 2030 itu Bandung adalah laboratorium eksperimentis.
Dan karena penduduknya sedikit, belum macet kayak sekarang, maka suasananya memang persis kayak Eropa, sepenggal Eropa di tropis itu ya, itu ada di Kota Bandung. Dan jangan salah Pak, ini foto Braga. Itu Braga itu dulunya arahnya itu dari utara ke bawah. Kalau sekarang kan Braga itu dari bawah ke atas. Yang betul itu harusnya dari atas ke bawah. Disambut oleh gedung BJB itu. Makanya ada towernya. Dalam teori arsitektur, tower itu harus menyambut arus, ya, mengakhiri arus dengan arsitektur. Sejarahnya kira-kira seperti itu. Problemnya Bapak Ibu, Kota Bandung itu setelah kemerdekaan dari sisi pembangunan tidak punya pola. Dulu waktu zaman kolonial disebutnya itu Queen Star, kota taman. Jadi kalau wali kota sekarang banyak mengupgrade taman, sebenarnya jas merah. Saya tidak meninggalkan sejarah, mengembalikan lagi kota dulu yang nyaman, kota taman. Kemudian saya hidupkan sebagai ciri dari sebuah kehidupan kota metropolitan. Dan yang paling berterima kasih ke saya hari ini rata-rata orang miskin. Karena dulu Pak, orang miskin kalau mau piknik dia nggak ada tempat, ke mall harus bayar, ke taman dipagerin. Sekarang pagernya saya bongkar, taman-taman saya perbaiki, sehingga mereka bahagia dengan sederhana itu mudah. Nah, itu. Kemudian Kota Bandung ini dulu sempat akan dijadikan ibu kota Republik Indonesia. Mohon maaf, akan dijadikan ibu kota Hindia Belanda sebelum Jepang datang. Makanya militernya udah keburu pindah di Bandung Cimanggis. Departemen Pertambangan sudah pindah, jabatan kereta api sudah pindah. Dulu saingannya kalau tidak salah Kota Semarang. Nah, sehingga sebagian dari fungsi-fungsi di nasional masih ada di Bandung. Khususnya seperti yang saya wariskan sekarang, Bapak-bapak sekolah militer di sini karena dari rencana masa lalu. Nah, melihat dari sejarah itu, saya sangat bangga jadi wali kota Bandung karena ini kota tidak sembarangan Pak ya. Pada tahun 30-an menjadi Paris Van Java, itu semua pusat dari segala peradaban Indonesia itu eksperimennya banyak di Bandung. Sekarang pas ditugaskan di Bandung, istrinya harus ikut karena tidak aman. Jadi itulah situasi kota ini. Makanya skor kebahagiaan kota kami salah satu yang tertinggi di Indonesia, kita skornya 71. 71 itu artinya kita masyarakat yang baik. Nah, sekarang pertanyaannya, saya membawa sebuah mimpi Indonesia melalui negeri kecil yang namanya Bandung. Kenapa saya melihat kota ini representasi Republik ini? Semua problemnya sama, cuma skalanya aja lebih kecil. Saya ngurusin masalah HAM, saya ngurusin peredaran daging sapi, orang mati, segala diurus oleh wali kota. Oleh karena itu, saya bercita-cita agar di masa kepemimpinan saya, negeri Indonesia yang terbaik itu bisa lahir di Kota Bandung. Makanya kita luncurkan yang kita sebut Bandung Juara. Yang pertama, saya bikin teori Pak, karena menurut saya visi itu datang dari pemikiran-pemikiran besar. Bung Karno pernah bilang, karya besar datang dari pemikiran besar. Jadilah bangsa yang selalu berpikir besar, kira-kira. Make no small plan. Nah, coba segitiga Bandung. Jadi Bandung ini Bapak Ibu, ada Ibu ya? Biasa. Saya pernah dulu ada ini Pak, ada gubernur di Sumatera Utara. Dia kalau pidato itu
baca 100% saklek apa yang ditulis oleh pidato. Nah, di pidatonya oleh penulis itu selamat pagi Bapak 2, Ibu 2 gitu ya. Maksudnya dibaca Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Jadi beliau dibaca saklek, selamat pagi Bapak 2, Ibu 2. Kebiasaan. Bapak-bapak, inilah rumus yang sedang saya bawa, yaitu membangun Bandung, satu dengan inovasi, dua dengan desentralisasi, tiga dengan kolaborasi. Ini adalah hasil perenungan bahwa negeri ini bisa berubah dengan 3 konsep. Bapak Ibu kalau boleh saya izin, saya tidak terbiasa statis, jadi kalau kolaborasi saya rumuskan, ternyata membangun republik ini tidak bisa mengandalkan pemerintah. Saya selalu bilang agen perubahan itu secara teori sosial ada 4. Satu, government, kita punya namanya political power. 2, pebisnis punya namanya capital power. Yang ketiga adalah masyarakat, dia punya namanya social power. Yang keempat adalah media, Pak. Media itu punya namanya information power. 4 ini harus kompak di republik. Kalau hanya mengandalkan pemerintah, kita hanya sanggup membawa 25% perubahan. Kompak dengan masyarakat, kita sudah 50%. Kompak dengan pebisnis, yang bukan minta saham kosong, ya, tapi kerja keras, itu kita sudah 75%. Kompak dengan media, tidak hanya ngomongin bad news, breaking news, tapi juga inspirational news. Itu negeri yang kita cari. So, Tulodo, Ingmadia Manguntasor, Keturunan Handayani. Setelah 2 tahun jadi wali kota, ternyata yang dibutuhkan di level saya ini adalah kepemimpinan yang di tengah. Ingmadia Manguntasor itu teori saya sekarang. Jadi masing-masing ada porsinya, tapi proporsi terbesar untuk wali kota kabupaten itu ada di kepemimpinan di tengah. Jadi saya mendorong birokrasi itu ikutan, Pak. Makanya ikutan, kalau banjir saya ke lapangan, kalau ada permasalahan saya turun, kalau ada PKL saya ikut razia PKL juga dan sebagainya. Itu yang membawa pergeseran perubahan. Persib juga juara, alhamdulillah. Ya, oke, berikut. Saya datang dari dunia profesional. Ini adalah karya saya, Museum Tsunami di Aceh. Bulan depan saya diundang ke sana. Bawahnya ada ruang-ruang mengingat masa lalu. Atasnya adalah ruang pendidikan. Ya. Jadi saya ingin generasi anak cucu saya belajar tsunami itu kayak orang Jepang. Bukan, oh ini takdir Allah, terus gitu lagi tiap tahun. Belajar. Makanya magnitudenya sama dengan Jepang, tapi kasualtinya atau korbannya sedikit karena mereka belajar ramah dengan bencana. Jadi atasnya ada ruang pendidikan bagaimana memahami yang namanya tsunami. Ini karya saya. Ini rumah saya di Cigadu. Saya merecycle 30.000 botol Kratintek. Ada yang nanya, Pak, kenapa Kratintek? Nah, kalau bir bintang disangka rumah pemabuk, Pak. Jadi ini 30.000 botol. Ini masjid yang saya desain di Kota Baru Parahyangan bagian perwira muslim. Sebelum ke Jakarta, saya rekomendasi yang belum pernah sholat di sini. Ke dalamnya deh. Oh, belum. Nah. Berikut. Ini proposal dulu mau dilakukan. Berikut karya-karya sebelumnya. Nah, kalau Bapak lihat ini, teori agamanya begini. Anugerah terbesar salah satu kepada manusia itu imajinasi. Ya. Mau Bapak militer, sipil, nggak ada hubungan. Karena orang itu dilatih untuk berimajinasi. Indonesia itu lahirnya karena imajinasi. Maka ada sebuah buku namanya Indonesia Titik 2 Imagine Community. Bung Hatta itu dulu tanya ke Bung Karno, Bung, apa yang menjadikan kita Indonesia?
Apa yang bisa meyakinkan negeri-negeri pulau-pulau itu menjadi Indonesia? Jawaban Bung Karno adalah karena faktor kesamaan sejarah. Kebetulan penjajahannya sama. Tapi kalau tidak ada takdir itu, ini negeri berbeda-beda. Karena pulaunya banyak, kulturnya juga banyak. 17.000 pulau, 700 bahasa. Makanya ada cerita menarik dan butuh orang lain yang mengucapkan kalimat ini. Mohon izin. Profesor dari Baghdad pernah meriset, saya kira ceritanya sebentar yang ini benar, membandingkan Indonesia dengan Jazirah Timur Tengah. Penduduk yang mirip-mirip Republik kita ini sekitar 250 juta, Jazirah Timur Tengah itu 200-an juta. Tapi Timur Tengah terbelah-belah 20-an republik kerajaan, Indonesia satu. Hari ini kita pakai ya, Irak berantakan, Yaman lagi berantakan, Suriah, saya pernah melayani di Suriah Pak sebelum jadi wali kota. Suriah sekarang berantakan, Libya tidak terdengar, ya, dan lain-lain. Sementara Indonesia relatif dengan dinamika macam-macam masih bersatu. Menurut dia, karena Indonesia punya Pancasila. Yang bilang itu bukan saya, tapi si profesor. Kalau saya ini Pak, adalah anak negeri yang dari SD-nya ngapalin Pancasila terus, P4 dan sebagainya. Jadi biasa aja ngomongin Pancasila itu. Tapi menurut orang luar, kok bisa ada negeri yang bahasanya 700 berbeda-beda bisa relatif stabil gitu. Jadi saya teori si profesor ini akan saya bawa kemana-mana. Jangan pernah itu yang namanya Pancasila sedikit pun bergeser, berkurang nilainya dari bumi Republik Indonesia. Basis yang 4, satu agama, 2 bela negara, dulu saya pas Gibran, jadi saya tahu pentingnya bela negara. Ketiga, berbasis lingkungan, keempat, berbasis budaya Sunda. Sehingga anak Bandung mimpi saya Pak, selain dia pintar otak kirinya, tapi dia bisa tahu kedudukan budaya. Makanya saya ada ke Sunda itu untuk melestarikan yang namanya kebudayaan. Dulu Sunda dianggap kampungan Pak, kalau ngomong Sunda. Setelah 2 tahun sekarang tiap Rebo orang berbudaya Sunda, berbahasa. Coba Google Rebo Nyunda. Ya. Ini bagian dari kemudian, nah ini Duta Besar Amerika pun saya paksa pakai tiket karena datangnya hari Rabu. Saya bilang Mr. Ambassador ya, Sang Berasul, saya bilang you come on Wednesday is Sundanese day, so you have to wear that Sundanese headscarf. Tapi intinya poin saya, inilah upaya-upaya agar tadi ya, Indonesia dengan Pancasilanya, pendidikan karakternya, Bandung lebih dulu dari kota-kota lain. Bulan depan saya launching. Jadi saya berharap saya orang yang pintar lah kayak bapak-bapak. Dia kalau pas Sunda sangat Sunda, lingkungan cinta lingkungan, agamanya juga soleha, gitu ya. Kemudian dia bela negara juga punya jiwa nasionalisme seperti itu. Ya kira-kira seperti itu. Walaupun kadang-kadang coba ke bawah, ada yang suka salah kaprah, disangkanya ikat itu untuk perempuan juga. Jadi ada perempuan-perempuan pakai ikat juga. Nah, orang Bandung mau izin ya. Dia nulis di Twitter saya, minta dipuji. Pak Wali, saya partisipasi Rebo Nyunda keren kan? Nggak dipuji gimana? Padahal salah. Saya bilang bagus, tapi ikat itu untuk lelaki. Kalau perempuan itu kebaya. Tapi bahwa ini sudah mulai populer kembali, tidak melihat ini sebagai kampungan, saya senang Pak. Jika suatu hari karakter orang Indonesia ya begitu Pak. Bahasa Inggris pede, Indonesia pede, Nyunda sesuai budaya masing-masing menyesuaikan dengan situasinya, orangnya juga baik, soleh, karena terjaga imannya dan sebagainya. Nah itulah mimpi-mimpi karakter manusia yang sedang dibangun di Kota Bandung. Masalahnya begini, sejak tahun 2001 itu kan ada desentralisasi Pak.
Desentralisasi ini membuat saya boleh ngambil keputusan 76%. Dulu dikit-dikit harus lapor gubernur, dulu dikit-dikit minta petunjuk dari pusat. Sekarang desentralisasi itu 76% urusan saya putuskan sendiri. Itulah kenapa banyak inovasi dari Bandung, karena saya diberi kewenangan sebesar itu untuk mengambil keputusan hajat hidup umat saya, ya, warga saya. 24%-nya saya harus konsultasi ke gubernur dan tentunya ke pemerintah. Makanya desentralisasi ini kalau berada pada situasi yang kurang tepat akan muncul raja-raja kecil koruptor juga. Kalau dulu koruptornya terpusat, sekarang korupsinya menyebar. Itu bahaya pada sistem yang sama. Makanya saya bilang demokrasi itu harus pada masyarakat yang sudah matang. Kalau bayangkan kalau demokrasi datang pada masyarakat yang tidak matang, kata mayoritas kita ke jurang, semua ke jurang. Masa begitu? Itu namanya populisme. Populisme itu mengikuti mayoritas tapi tidak teredukasi. Demokrasi tidak begitu menurut saya. Demokrasi itu suara mayoritas yang pakai akal sehat. Jadi bahayanya demokrasi di society yang salah itu menurut saya berbahaya. Alhamdulillah kalau di Bandung, Pak, itu yang namanya pilkada itu selalu damai, tidak gontok-gontokan. Ya. Bahkan kalau pilkada di Bandung, coba Google ya, pemilihan presiden di Bandung. Kita itu kasih sayembara, siapa yang TPS-nya paling kreatif, saya kasih hadiah. Ya. Jadi ada yang temanya sepak bola dengan jadi petugas TPS-nya baju sepak bola, ada yang temanya film, ada temanya apa. Saya ingin membuktikan kalau di Bandung pendidikan demokrasi itu, Google-nya ini aja, lomba TPS terkreatif Bandung. Ke bawah. Nah ini kalau Pak yang Sunda ya. Kita bikin begini banyak sekali ya, sehingga pesta rakyat itu dibikin santai, tidak semenakutkan. Sehingga ada satu poin terbesar, saya juga butuh dukungan Bapak itu. Saya tanya, di manakah negeri Muslim terbesar di dunia? Indonesia, Pak. 80% kali 250 juta. Semua umat Islam di Jazirah Timur Tengah di jumlah-jumlah, Pak, masih kalah jumlahnya dengan umat Islam di Indonesia. Jadi kita ini mayoritas. Tapi mohon maaf, dalam perbincangan peradaban dunia yang sekarang makin heboh ini, kita nggak pernah diajak ngobrol. Jadi pesan saya ke para ulama-ulama Indonesia, kita harus bangkitkan sebuah konsepsi namanya Islam yang ramah, bukan Islam yang marah, yaitu Islam Nusantara. Bukan berarti ibadahnya berbeda, hanya ini datang dari sebuah negeri yang namanya Nusantara Indonesia. Jadi saya sedang mendorong anak-anak mudanya untuk ke Eropa berdialog. Di tahun depan saya diundang ke Belgia, saya bicara. Salah satu poinnya adalah, hey Eropa, kalau mau ngobrol tentang Islam, sekarang mulailah ngobrolnya dengan orang Indonesia, dengan wali kota Bandung, kira-kira begitu. Saya merepresentasikan mayoritas orang Islam di Indonesia, mayoritas di dunia yang toleran, yang terbuka, ya, educated, dan seterusnya. Sementara dunia itu melihat Islam itu seolah-olah yang selalu yang kita baca di berita waktu di Timur Tengah. Nah ini penting, ya. Ini penting untuk menunjukkan jangan sampai peradaban negeri dan dunia ini makin hari makin rusak. Dulu siapa yang menyangka lahirnya ISIS ya? Sekarang tiba-tiba ada dan kan dia pakai nama I-nya itu kan Islam. Makanya saya bilang waktu di Amerika, Indonesia is the biggest Muslim country, but we are not Islamic state. Saya bilang, if you want to talk about Islam in the future, you have to talk to us, Indonesian.
Makanya sekarang saya lagi bikin kampanye video-video bagaimana orang Islam Indonesia berperilaku sehari-hari. Nanti saya tunjukin. Jadi itu PR besar kita juga, supaya geopolitik kita ini juga berimbang lah, ya. Sehingga saya punya keyakinan suatu hari Indonesia ini punya peran sentral di dunia penyeimbang geopolitik itu dengan jalur Islam yang ramah. Ya, bukan Islam. Balik ke slideshow ke CSI. Nah ini pola pikir saya dilatih oleh pendidikan saya berpikir namanya mind mapping, jadi memetakan masalah. Strateginya tadi ada 3, inovasi, kolaborasi, desentralisasi. Berikut, saya mulai yang fundamental. Saya tanda tangan dengan KPK program anti korupsi. Alhamdulillah 2014 kita dapat award program anti korupsi terbaik di Indonesia. Berikut, hari Kamis ini ada 2 acara besar, Pak. Peringatan Hari Anti Korupsi Internasional itu dilaksanakan di Bandung. Pak Jokowi Presiden akan hadir. Malamnya kita akan diberi penghargaan oleh PBB kota pertama untuk percontohan hak asasi manusia. Bukan berarti hak asasi manusia di Bandung sudah selesai, supaya tapi Bandung dianggap yang punya nawaitu komitmen besar untuk mencapai. Dan setelah saya diskusi dengan PBB, ini menarik. HAM itu, kemudian kepala militer, HAM itu punya dua aspek ya, satu aspek universal, satu aspek lokalitas. Jadi nggak bisa mengandalkan referensi HAM selalu universal, tapi harus ada nilai. Tapi nilai lokal dan universal ini harus ada aturan tertulisnya, bukan kesepakatan konvensional. Makanya Bandung mau bikin perda HAM. Jadi nanti dibilang HAM di Bandung ini begini, kombinasi nilai-nilai universal dan kombinasi nilai-nilai Bandung. Ya. 2 acara besar, hari anti korupsi dan juga ini hari anti korupsi dan juga pemberian Bandung Kota HAM oleh PBB, mengawali yang saya sebut dengan fundamental. Supaya suatu hari kalau ganti wali kota, hal-hal mendasar ini kita sudah buat. Oke, slide berikut. Yang tadi berikut. Nah ini, kalau Bapak lihat foto-foto ini, selama 2 tahun saya akhirnya menemukan satu nilai yang saya banggakan ke seluruh dunia. 2 minggu lalu, Kota Bandung dapat penghargaan 6 besar kota smart city dunia. Setelah Dubai, setelah Moskow dan kota-kota lain, kita 6 besar. Yang diberi penghargaan oleh mereka, dia bilang begini, Pak Ridwan, di seluruh dunia ini tidak banyak negeri-negeri yang warganya partisipasinya itu sangat hiperaktif dalam segala urusan. Dan menurut mereka representasinya ada di Kota Bandung. Saya minta relawan KAA, nah ini di Barcelona. Saya minta relawan untuk KAA hanya butuh 3.000 Pak. April. Yang daftar 15.000. Masa ditolak? Akhirnya saya angkat semua. Waktu persiapan KAA yang turun jaga jalan dah hanya TNI Pak. Preman Bandung itu turun. Ada fotonya sebelahan. Satu baju hijau kayak Pak Asep. Sudah tidak sih. Sebelah ini. Ini mah si Komar, kemensian ini. Tapi di pasar baru itu preman asli. Cirinya gampang, dia pakai jaket kulit, terus tangannya akinya banyak, ya. Itu di Bandung. Bapak kalau lihat ke Asia Afrika ada bola-bola batu dengan nama-nama negara, itu sumbangan jemaat gereja di Gardu Jati. Bapak kalau lihat itu trotoar Asia Afrika itu sumbangan pengusaha properti. Bapak kalau lihat itu yang namanya monumen di Simpang 5 itu sumbangan pengusaha Bandung. Bapak kalau lihat air mancur di Taman Vanda, air mancur di Cikapundung itu sumbangan PLN, sumbangan Bank Mandiri. Telkom nyumbang gerbang Pasteur. Kesimpulannya, kalau sudah ngomongin gotong royong,
Kalau sudah ngomongin partisipasi manusia, Indonesia itu mau izin juara dunia menurut saya. Jadi itu yang saya banggakan. Saya ceramah di 500 wali kota dunia. Saya tanya dulu ke panitia, saya ceramah apa? Ngomongin infrastruktur atau kota-kota Eropa canggih-canggih. Ngomongin ini, Mr. Mayor, you speak about humanity, you speak about collaboration. Ternyata. Jadi akhirnya saya punya kebanggaan. Hari ini kalau ditanya apa hebatnya orang Indonesia, menurut saya adalah sila ketiga, persatuan Indonesia. Itulah rumus yang saya pakai di Kota Bandung. Jadi perubahan Kota Bandung ini setengahnya itu adalah partisipasi warga. Alun-alun Bandung itu bukan APBD. Alun-alun Bandung itu sumbangan pengusaha-pengusaha juga yang saya teleponin. Dan mereka tahu saya istiqomah, tidak minta-minta, jadi mereka mau memberikan. Saya ini punya pola, kalau ada bantuan tidak boleh uang, itu rumus saya. CSR itu nggak boleh uang, karena saya yakin jadi sumber fitnah. Maka di Kota Bandung, bantuan itu saya minta harus sudah jadi barang, jadi bis, jadi alun-alun ini, jadi trotoar, jadi macam-macam. Ya. Jadi poin saya, inilah yang saya praktekkan dalam teori perubahan tadi, bahwa perubahan itu 4 aktornya, pemerintah, pebisnis, masyarakat, dan media. Ini civil society-nya, tadi pebisnisnya, kita political power. Tinggal media. Nah, kita bicara media berikutnya. Nah, ini keseharian juga, kolaborasi dengan TNI saya lakukan juga. Berikut. Nah, ini penting. Teori hari ini di dunia, orang menganggap negeri maju itu negeri yang banyak duitnya dari GDP. Saya punya teori lain dengan negara-negara baru, bahwa negeri yang maju itu adalah negeri yang bahagia. Negeri yang warganya merasa walaupun belum canggih, tapi dia merasa tujuan hidupnya tercapai, yaitu kebahagiaan. Maka Bandung bereksperimen dengan konsep yang namanya happiness by design, menghasilkan yang konsep happy city. Happy itu di negeri-negeri lain beda rumusnya. Ternyata kalau di Indonesia sederhana. Di Indonesia itu orang bahagia kalau banyak silaturahmi, itu aja. Mangan orang mangan ngumpul. Nah, ya, ngariung. Makanya arisan itu penting ternyata. Kalau dulu saya menganggap arisan buang-buang waktu, sekarang saya merasa arisan itu penting. Jadi kebahagiaan orang Indonesia itu begini, karena sering berkumpul, dia curhat, dia apa, ngobrol aja. Kedua, kebahagiaannya itu kalau dia disapa. Pasir damang, kaset damang. Kan dia bahagia, Pak. Hanya modal bohong dikit kayak barusan. Enggak beneran pacaran. Ya, jadi silaturahmi bahagia itu aja, Pak. Ya nanti kalau Bapak memimpin pasukan suatu hari kemana, rumusnya itu bikin program-program yang bikin silaturahmi. Ini nggak penting Bapak bikin kumpulan. Itu rumus orang Indonesia bahagia. Dari 150 negara yang disurvei 2013, kita ranking 19 urusan kebahagiaan. Awal bulan happy, akhir bulan sedih. Nah, itu ranking 19 begitu. Ya. Keluar Bandung sedih, masuk pasar bahagia lagi, gitu kan? Makanya itu program yang saya lakukan. Berikut. Ya ini orang-orang bahagia semua. Berikut. Nih, dulu ini kampung preman, Pak, di daerah Bojongloakaler. Disebutnya juga kampung 1000 punten. Karena premannya ada tiap pengkolan, Pak. Punten dibelokkan ini, punten dibelokkan itu terus. Karena kalau nggak dibacok sama. Gara-gara saya bikin program 1 RW 1 taman bermain seperti ini. Saya beli lahan, beli rumah, kita bongkar, kita jadikan tempat bermain. Sekarang jaipongan pencaksilat yang di rumah tidak ada tempat hidup lagi. Anak-anak yang biasa nongkrong gak jelas, sibuk. Ada les bahasa Jerman malah di sini. Ada les macam-macam. Sehingga saking populernya, sekarang turis-turis banyak datang ke sini. Sehingga akibatnya si preman juga gak banyak ngomong. Maka sekarang sudah berubah. Karena modal kebahagiaan, silaturahmi,
itu menjadi kawasan wisata baru. Nah ini teori saya, jadi saya titip nanti Bapak jadi pemimpin di wilayah masing-masing. Happiness Project ini harus jadi sebuah teori baru ya. Sambil kita belum canggih, oke lah karena keterbatasan, tapi kalau bahagia kita harus ngomong. Dan bahagia itu bermuara pada silaturahmi. Jangan melihat alam dia lebih stres. Makanya orang Bandung relatif lebih bahagia dibanding orang Jakarta. Karena orang Bandung Pak, kalau Bapak stres sekarang 30 menit udah bisa ke Lembang tuh. Udah bisa ke Pakar, udah bisa ke gunung, recharge lagi, turun lagi. Nah orang Jakarta kan harus ke puncak dulu mungkin 2-3 jam. Jadi itulah kenapa orang Bandung berani. Nah sekarang saya balikan, nature-nya saya bawa ke kota dengan konsep menjadi petani kota. Ya. Jadi di Bandung dilakukan ini. Gitu. Ini kepemimpinan di tengah. Camat Lurah saya wajibkan bikin yang namanya nonton bareng tiap malam minggu. Jadi ini contohnya di kampung. Setengah film berhenti doktrin. Nah doktrinnya saya bikin. Tahun ini temanya tentang kebersihan. Tahun depan temanya tentang kejujuran. Dan seterusnya. Setelah doktrin kasih door prize. Karena orang Indonesia senang hadiah. Makanya kalau seminar nggak ada door prize, udah macam-macam. Kalau ada door prize ditungguin sampai maghrib. Karena kamu dapat motor. Jadi camat-camat di Bandung punya raport yang akhir tahun. Salah satunya adalah seberapa banyak dia mendukung indeks kebahagiaan, seberapa banyak masjid yang dia datangi terus lapor wali kota, seberapa banyak nonton begini yang sepele tapi itu. Termasuk saya seminggu sekali itu berikut saya safari ke kelurahan-kelurahan ngajak makan malam warga paling miskin di wilayah seminggu sekali. Ini bagian proyek kebahagiaan bahwa orang miskin pun bisa bertemu wali kota ngobrol. Berikut. Ini strategi juga bahwa perubahan itu datang harus dengan evolusi bukan dengan revolusi. Jadi di Bandung kita launching namanya hari-hari bergembira. Senin tidak makan nasi karena orang Indonesia itu tingkat diabetesnya salah satu paling tinggi. Orang Jepang Pak, konsumsi nasinya itu hanya 60 kilo per tahun per orang. Indonesia 120 kilo per tahun per orang. Mungkin orang Jepang masih bisa hidup, pintar-pintar. Jadi kita kadang-kadang belum makan apa kalau belum ketemu nasi, masih menganggap belum makan. Selasa hari tidak merokok, Rabu hari Sunda, Kamis hari bahasa Inggris. Supaya warga saya bisa berkompetisi ya, di masyarakat ekonomi Asia. Sabtu kita bersepeda, Jumat. Sabtu kita ada namanya Sabtu Festival. Makanya ada Car Free Day, ada Culinary Night, bapak-bapak hafal. Makanya kalau Sabtu bapak boleh keluar ya? Boleh. Itu banyak Culinary Night, banyak. Ini jangan ke karaoke aja Pak ya. Jadi ada pilihan-pilihan lain. Nah ini Car Free Night-nya coba luar biasa. Mungkin Bapak sudah pernah ikutan 1-2 Car Free Night ya. Kenapa saya bikin Car Free Night? Indeks kebahagiaan Pak. Di situ mereka berkumpul, dihadirkan. Ya, oke, baik lagi. Terus ini ada benda, bersepeda, terus. Nah ini gerakan pungut sampah. Ini yang bikin logonya orang New York Amerika berhubungan dengan saya via internet. Saya hanya ingin menunjukkan zaman sekarang perubahan itu lintas wilayah Pak. Modalnya hanya digital akses. Padahal saya orang Bandung tapi tinggal di Amerika, apa yang bisa saya bantu? Saya bilang Anda apa profesinya? Graphic design sama bikinin kampanye gerakan pungut sampah. Berikut, saya lakukan perubahan budaya. Di zaman saya di launching Senin, Rabu, Jumat kita pungut sampah 15 menit sebelum masuk kelas dan kantor. Ini keseharian Senin, Rabu, Jumat. 2 tahun, alhamdulillah Kota Bandung dapat liburan lagi setelah 17 tahun. Kita bikin kampanye khas orang Bandung, yaitu kreativitas. Jadi pesan ke anak-anak itu, kamu kalau pungut sampah, kamu tuh pahlawan loh.
Oh ya itu Pak itu superhero. Jadi itu cara saya menggunakan budaya kontemporer untuk berubah. Gitu. Nah ini superhero-nya. Ini Taman Jomblo itu ya Pak. Jadi kalau Bapak kesepian malam minggu bisa bergabung. Jadi poin saya adalah karena saya tahu kebahagiaan itu berhubungan dengan silaturahmi itu ada ruang-ruang yang disediakan oleh pemerintah, maka saya mengkonversi Pak taman-taman yang lama dibuka, ruang-ruang negatif saya bikin positif, itu poin saya. Jadi di kolom jembatan ini tadi balik lagi ke Taman Jomblo. Pada yang nanya Pak, kenapa tempat duduknya tingginya lain-lain? Dan saya bilang jomblo ada yang setahun, ada yang 5 tahun. Yang jomblonya 20 tahun dia naik ke tiang listrik. Semua sesuai dengan nasibnya. Ada taman skatepark dan lain-lain, terus yang paling istimewa adalah taman film. Nah ini di Bandung orang bisa nonton film gratis, nobar setiap hari. Jadi teori saya sebenarnya sederhana, saya tidak bikin hal-hal istimewa, tapi saya mempraktekkan apa yang pernah saya lihat 17 tahun sebagai arsitek di ekonomi global, sekarang mendapat penugasan sebagai wali kota. Gitu. Terus, ini tahun depan saya bangun Pak, bagaimana memperbanyak orang kreatif, sama juga rumusnya. Perbanyak nongkrong, itu hasil surveinya. Tapi nongkrongnya positif, makanya tempat nongkrong. Tapi ada wifi, ada bioskop, film-film kreatif, ada toko desain, ada galeri, ada studio tali, studio musik, studio tahun depan. Nah ini bulan depan kita groundbreaking, alhamdulillah mimpi panjang itu sampai waktunya. Jadi nanti di Bandung insya Allah dari bukit ke bukit kita pakai kabel car. Kalau Bapak ada waktu datang ke Balai Kota, sampingnya contoh unit ada. Nah ini sudah kita mulai, karena Bandung ini pertumbuhan ekonominya itu terbaik se-Indonesia. Kami 9%. Indonesia hanya 4,7, negeri lain di bawah 4%. Nah saya harus menjaga yang namanya pertumbuhan ekonomi. Salah satu kelemahannya adalah transportasi. Maka kita kombinasikan transportasi monorail dengan transportasi kabel. Tapi karena ini lebih murah dari monorail, jadi ini lebih dulu groundbreak. Kalau monorail mungkin tahun depan, kalau ini bulan depan. Berikut ini monorail. Kita bikin skywalk juga. Terus ini tahun depan kita launch. Ini sudah ada. Nah terakhir dari saya sebelum kita diskusi, saya ingin merevolusi Indonesia dengan teknologi. Kebetulan jadi wali kota, saya launching namanya Smart City. Ini Pak rumusnya. Dari manual pakai kertas, sekarang pakai WA Group. Dari yang dulu mahal menjadi murah. Ya. Dulu harus nyuruh orang buat jaga-jaga jalan, sekarang CCTV. Ya. Dulu data kami nggak ada yang tahu. Sekarang kita open government, kita telanjang, semua data boleh diakses. Dulu pendekatan di mana wali kota, sekarang aspiratif Pak. Keluarga mau minta apa, kita kasih ruang. Dulu pelayanan lambat, sekarang cepat. Dulu budaya korupsi, salah bersih. Smart City ini ada 3 di Bandung, mengontrol data birokrasi, kemudian mengobservasi data dari luar, ketiga berkomunikasi dengan warga. Kami punya war room pertama di Indonesia, ya, kita sebut Bandung Command Center, tapi mungkin di militer namanya war room. Saya desain kayak pesawat ruang angkasa, kayak Star Trek. Ya. Bagi Bapak yang sebelum nanti lulus pengen lihat, saya ajak main ke sana. Itu semua data ada di sini. Nah, ini video 1 menit. Ini namanya inovasi. Waktu saya yakinkan dulu DPRD-nya mau dicoret anggarannya Pak, karena nggak ngerti apa itu komentar. Pusat komando. Harus saya lobby dulu sampai akhirnya yakin. Akhirnya kami dikasih dana 25 miliar.
mahalnya bukan di bangunannya, mahalnya di sistem. Tapi sekarang kami sudah punya 300 aplikasi ngecek bis, aplikasi di budgeting, aplikasi ngecek rapor camat, aplikasi infrastruktur ada di mana, berapa persen penyerapan. Jadi sekarang saya nggak banyak rapat, Pak. Kalau dulu untuk data kan kita manggil bawahan, kamu lapor, sekarang nggak perlu lagi. Dan kalau nggak perlu rapat, saya nggak mau rapat, cukup WA dulu. Sehingga saya bisa berpikir waktu saya untuk hal-hal yang lebih berpikir besar. Orang di Bandung lapor online, satu problem, satu percakapan. Kalau belum beres, saya tahu. Kalau sudah beres, dia hijau, selesai dari atas. Dari 7.000 komplain, sudah 90% selesai dengan sistem. Dan ini menjadi kondite kepala dinas. Kalau dinas kamu banyak komplain, berarti penjaganya. Kalau dinas kamu komplainnya dikit, berarti sistem kamu beres. Berarti kamu diapresiasi. Kalau nggak beres, kamu dimutasi. Jadi nggak bisa lagi kayak dulu modal asal bapak senang. Kita taruh GPS di mobil-mobil pemerintah, di bis, mobil kepala dinas juga nanti ada GPS. Jadi ketahuan mana yang ke masjid, mana yang karaoke. Kalau ada banjir kayak sekarang, saya sudah tahu Pak, jadi banjir di mana. Sehingga sekarang pasukan itu setiap hujan saya suruh standby. Ya, saya suruh standby di titik-titik yang sudah terdeteksi oleh sistem. Jadi efisien. Termasuk polisi juga Pak. Jadi kita bisa punya data laporan kriminal paling tinggi per hari itu di kecamatan mana. Jadi alokasi pasukannya tidak merata tapi proporsional. Terus kita punya aplikasi tombol panik, nah ini bunyi di sini. Jadi kalau di Bandung, kalau ada kejahatan, Bapak cukup pijit layar HP. Nanti lokasinya ketahuan oleh pusat komando kami. Kalau dulu kan harus telepon dulu. Ini kalau lagi kena begal, panik kan nggak mungkin telepon. Maka minimal gestur jempol aja dia cukup pijit. GPS-nya muncul, dengan polisi kita lakukan pertolongan oleh polisi yang paling dekat di lokasi TKP. Jadi Bapak bisa bayangkan, kami ini merevolusi Bandung dengan teknologi ini. Dari urusan sepele Pak, hanya masalah komplain, sampai urusan nyawa kita coba geser dengan teknologi. Nah saya sedang ke sana, sehingga mudah-mudahan di akhir masa jabatan saya, Kota Bandung ini betul-betul sudah punya sistem yang smart, yang cerdas, sehingga menurut teori Menpan kalau Smart City berjalan, PNS itu cukup 40% dari hari ini. Jadi tidak terlalu banyak, tidak efisien sekarang. Saya kira mungkin itu pengantar dari saya, bahwa saya punya mimpi apa yang dilakukan di Bandung bisa diduplikasi ke 500 kota kabupaten se-Indonesia. Saya pernah ngobrol dengan profesor di Harvard di Amerika. Dia bilang begini, Mr. Mayor, Indonesia itu kalau mau maju itu pintunya dua. Satu, kamu punya presiden yang hebat luar biasa, atau kamu punya ratusan wali kota yang kompak. Jadi rutenya dua Pak, teritorial. Nah saya bilang, saya optimis yang kedua. Saya tinggal nyari teman yang sepaham, kan? Saya ajak, ya udah maju sama-sama. Nah inilah mimpinya bahwa Indonesia bisa hebat kalau wali kota bupatinya sama-sama kompak, sama-sama berpikir cerdas dalam kerangka NKRI. Itulah kenapa juga saya kadang-kadang memberi lebih dari panggilan tugas Pak. Jadi orang Papua Pak, itu sangat hormat ke orang Sunda. Saya ini bapak asuh orang-orang Papua di Kota Bandung. Saya kasih beasiswa. Coba foto yang saya ke Pangandaran. Ya. Ketua-ketua adat sering ke Bandung. Jadi saya bilang, pergunakan Bandung untuk menjaga kondusivitas Papua. Kirim kami orang-orang Sunda ke sana, kirim insinyurnya, bikin teknologi apa-apa, itu secara adat kami lebih diterima. Tapi, nah ini aspirasi saya ini belum terdengar lah oleh
kami ini menawarkan demi NKRI, ini orang-orang Bandung manfaatkan Pak. Kebetulan hubungan budaya orang Sunda di sana itu relatif. Jadi kalau ada perbantuan, dukungan dari orang Sunda ke Papua, itu mereka melihat bahwa mereka ada kemana terus. Nah ini juga hal-hal lain di luar kewali kotaan yang saya tawarkan, yaitu Smart City dan lain-lain. Bulan April, Kota Bandung dipilih sebagai Ketua Smart City se-Asia Afrika. Jadi saya akan gratiskan 300 aplikasi tadi kepada siapapun yang mau. Jadi kita tidak mau berkompetisi, saya maunya berkolaborasi. Pesan saya ke negara-negara Asia Afrika. Forget the word competition, ya, put the word collaboration. Ya. Jadi jangan dikit-dikit kompetisi, kita dunianya sama, kita berkolaborasi. Saya kira itu Pak Ketua kelas dan teman-teman, saya buka 1-2 pertanyaan untuk menanggapi diskusi. Silakan. Diatur oleh Pak Ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun itu doa juga. Rekan-rekan sekalian, berbahagia kita kedatangan Pak Wali. Pak Wali ini orang yang sangat luar biasa di Bandung, dan mungkin rekan-rekan perlu ketahui bahwa beliau ini juga banyak sekali mendapatkan berbagai penghargaan dari Cina, dari Pennsylvania, dan waktu zaman beliau masih kuliah di Berkeley, paruh waktunya dimanfaatkan untuk bekerja di dalam masalah perencanaan tata kota, betul ya kan? Dan beliau sangat eksis memperhatikan kota, dan bisa kita lihat bahwa Bandung itu sekarang begitu indah. Mudah-mudahan ke depan bukan hanya jadi wali kota Pak, jadi Bandung kahiji. Lalu kemudian setelah itu jadi Menteri Penataan Kota, mungkin ada nanti ke depan. Siapa tahu jadi wapres atau jadi presiden. Kita butuh orang-orang seperti beliau, dan supaya lebih menghangatkan suasana, mungkin di sini ada tradisi harus baca pantun. Pantun wajib, jadi siapapun yang moderator harus ada pantunnya. Jauh-jauh di Jumjung, anggat-anggat datang, sugemah ayah dina kawaluy. Aduh, ada Pak Wali Kota datang, mudah-mudahan ada tambahan. Tambahan keilmuan. Belum selesai, masih ngomong. Baik, akan kita buka mulai dari sebelah kanan. Pak Lutfi dulu, dalam. Silakan Pak Lutfi. Yang pertanyaan dulu Pak Lutfi. Bisa dipincit? Ya. Baik, terima kasih. Saya Kolonel Bakri Lutfi Beta. Bertanya Pak Wali, saya sudah beberapa kali tinggal di Bandung, 2 kali sekolah, dan saya pernah dinas di Bandung. Tentunya ada perbandingan-perbandingan yang saya lihat dari pemerintahan yang ada di Kota Bandung ini. Dari perbandingan tersebut, Bapak telah menyampaikan kepada kami, kebetulan waktu itu kami juga termasuk diundang di Wali Kota kemarin, kemudian Bapak barusan juga bicara. Kesimpulan yang saya ambil bahwa Kota Bandung ini ke depan semakin maju. Namun ada tentunya beberapa hal yang perlu menjadi atensi Bapak, di mana dari kemajuan sebuah kota tentunya diiringi oleh, khususnya yang kita sering kita temukan di berbagai kota, yaitu masalah kemacetan, Pak. Terutama masalah kalau tiba waktu weekend. Bapak Wali Kota, dari Bapak sampaikan mungkin bisa bermanfaat. Dari sisi lain kami melihat ada pemahaman tentang teori Maslow yang kepuasan. Jadi dari yang Bapak sampaikan, gimana Bapak bisa mendorong masyarakat perubahan, kemudian menuju seperti yang Bapak harapkan. Pertanyaan kami ini dikaitkan dengan kultur budaya kita sendiri, Pak, dan juga di era globalisasi ini, bahwa seseorang mau melakukan sesuatu, Pak, karena keinginan prestasi kerja yang besar, salah satunya juga mungkin adanya penghargaan.
penghargaan yang diberikan. Di sini kami menyoroti kaitan dengan masalah kesejahteraan. Jadi orang-orang yang ada di sekeliling Bapak, pegawai-pegawai pemerintah yang ada di sekeliling Bapak, apakah perlu diberikan tingkat penghargaan dan mati pendapatan yang lebih besar, atau Bapak punya teori tersendiri untuk bisa memotivasi mereka, Pak? Demikian. Terima kasih. Oke, satu lagi dari AU. Ada AU? Siapa? Udah kan? Bukan, boleh di row berikutnya, di baris berikutnya. Ada? Kalau nggak ada, Pak Niko. Silakan. Terima kasih moderator. Yang terhormat Bapak Wali Kota. Bapak sangat luar biasa sehingga membawa Bandung yang sedemikian jadi nyaman seperti sekarang ini, Pak. Tapi tahun 91 kami sekolah di Bandung cukup lama, Pak. Saat itu kami cukup latihan perang-perangan tidak jauh, cukup jalan kaki sampai ke Wiridan terus ke atasnya. Demikian luar biasa nyamannya Bandung saat itu sehingga kami tinggal di PPI Supratman pun tidur malam mesti pakai selimut tebal karena dinginnya Bandung. Sekarang Bandung sudah berkurang dinginnya dan memang Bapak sudah berbuat banyak dengan taman-taman seperti di Dubai mungkin sudah seperti banyak bunga-bunga. Tetapi apa program Bapak untuk kembalikan supaya atau menata kembali Bandung di daerah utara sehingga nyamannya atau segarnya Bandung kembali seperti dulu. Kemudian apa program Bapak tentang pengelolaan sungai, Pak? Apakah dibuat untuk bersiat ataukah untuk pariwisata? Mengingat Bandung ini sumber daya paling maksimal dari segi pariwisata ya, Pak. Demikian, terima kasih. Terima kasih, Pak. Bapak harus paham ya, dinamika pembangunan itu sumber masalahnya itu cuma satu, Pak. Populasi. Jadi semua teori yang kita bicarakan hari ini itu menjawab populasi. Dulu Bandung nyaman, Bandung hijau, Bandung berembun di jam 10 pagi, populasinya cuma 300.000. Sekarang penduduk kami 2,5 juta. Jadi kami nggak bisa mengembalikan seperti dulu. Yang kami bisa lakukan adalah walaupun penduduknya padat, masih bisakah kita nyaman? Nah, oleh karena itu kemacetan itu multidimensi. Satu, jumlah mobil dengan panjang jalan tidak imbang. Maka tahun depan mohon izin, itu akan banyak flyover dan underpass kami bangun. Di Antapani, di Buah Batu, di Kopo, kalau Cibiru kita bikin underpass karena bundarannya akan kita bikin monumen. Tahun depan kabel car yang tadi gambarnya itu juga akan dibangun rute pertama. Ya. Google bis sekolah. Saya kota pertama di Indonesia yang jumlah bis sekolahnya paling banyak. Kami sudah punya 36 bis sekolah gratis setiap hari untuk anak pelajar. Kenapa? Karena orang tua tiap hari nganterin anak di jam yang sama, jumlahnya ratusan ribu. Itu bikin macet di jam-jam itu. Maka sebelum monorail hadir, kabel car hadir yang triliunan mahal itu, kami lakukan yang fundamental dulu, yaitu anak-anak sekolah yang jumlahnya banyak, jangan naik motor, yaitu naik bis. Satu nih Pak ya. Kedua, saya wajibkan dalam transisi, anak itu bersekolah dekat rumah, Pak. Kami sedang memeratakan pembangunan, jadi nggak ada lagi sekolah favorit dalam hitungan tahun ini, ya. Sehingga anak itu sekolahnya dekat dengan rumah. Ini sudah terjadi. Kalau Bapak ke sekolah sekarang banyak parkir sepeda. Jadi sepeda itu lebih populer sekarang di anak sekolah dengan bike to school. Hasil penelitian, biaya termahal pendidikan di Kota Bandung itu bukan SPP, ternyata transportasi. Maka memotong kos yang besar, memotong stres, memotong kemacetan, sudah dicicil program perubahan gaya hidup. Dari gaya hidup tinggal di pinggiran, sekolah di tengah, menjadi tinggal di pinggiran, sekolah juga di pinggiran, asal kualitas pendidikannya kita ratakan. Guru-guru favorit sudah saya mutasi, Pak. Bulan Maret, kepala sekolah favorit saya mutasi juga. Bukan hukuman, itu kehormatan, seperti TNI juga. Penugasan di mana saja itu kehormatan. Nah, kultur itu sedang saya praktekkan.
Jadi Pak, kesimpulan merubah gaya hidup, kesimpulan dengan tadi mempersiapkan public transport, itu yang sedang kami lakukan. Dalam janji kampanye saya, 2 tahun pertama itu jalan bebas bolong. Makanya sekarang sudah jarang komplain di Bandung orang jalan bolong. Tahun ketiga 2016 itu berkurang banjir karena sesuai dana dan teorinya. Tahun keempat barulah 2017 terasa kurangnya kemacetan. Jadi saya ini mengerjakan sesuai dengan keilmiahan anggaran dan keilmiahan proyeksi. Jadi kalau hari ini masih macet, memang dalam hitungan kita sedang berkos. Tapi kalau 2017 komplainnya masih sama, nggak boleh gantung saya. Tapi kalau tahun sekarang sedang berkos. Jadi RW-RW di Bandung kamu bikin hanya jilbab saja, kamu bikin tahu saja, kamu bikin sepatu saja, kamu bikin apa saja, sehingga orang-orang yang nganggur, ibu-ibu yang nganggur itu saya berdayakan untuk ekonomi 6 triliun Mas. Jadi kira-kira gitu Pak ya, ada upaya-upaya, hanya kalau ditanya, kok hari ini masih, karena proses itu sedang berlangsung. Tapi kalau nanyanya 2017, nggak boleh lah. Kemudian yang kedua, negeri ini masih jauh dari adil dan makmur Pak. Oleh karena itu, saya berupaya memakmurkan rakyat saya. Kenapa di Bandung jarang demo buruh Pak ke balai kota? Demonya biasanya ke desa. Karena saya rajin komunikasi dengan buruh satu. Saya bilang ke buruh, buruh, di Bandung itu meningkatkan kesejahteraan bukan melulu dengan menaikkan pendapatan yang tiap tahun mendemo. Di Bandung itu mensejahterakan dengan mengurangi pengeluaran. Diterjemahkan menjadi satu, kami sedang menyiapkan namanya bis gratis untuk buruh, sehingga mereka bisa menghemat uang dari motor, dari bensin, dan berkurang pengeluaran. 2, saya akan beasiswakan anak-anak buruh itu. 3, kita ada sedang persiapan dengan PD Pasar konsep namanya delivery sembako. Karena buruh merasa biaya hidupnya mahal karena belinya nggak bisa di pasar karena jadwal, tapi di warungnya udah. Jadi buruh pulang kerja di depan pintu pabriknya sudah ada plastik-plastik sembako dengan harga gross. Nah, inovasi-inovasi kesejahteraan inilah yang saya pergunakan agar di Bandung tidak melulu ikut tren nasional harus naikin pendapatan, tapi di Bandung justru pengeluaran kami turunkan dengan inovasi-inovasi seperti ini. Di Bandung juga akan ada apartemen rakyat, jumlahnya 13 lokasi, itu komposisinya 25, 50, 25. 25 untuk yang menengah bawah, 50 untuk kelas menengah. Jadi di Bandung Pak, mulai tahun depan tukang becak bisa punya apartemen. Dia bisa mencicil hanya 500.000 per bulan sudah punya apartemen. Tapi orang menengah, dia bayarnya 1 juta per bulan. Unit apartemennya sama. Nah inilah yang saya sebut dengan keadilan Pancasila. Unitnya sama, tapi yang miskin bisa dapat, yang sudah mapan juga dapat. Dengan cicilan yang berbeda disubsidi silang tadi. Nah doakan konsep apartemen rakyat ini berhasil, sehingga suatu hari di Bandung, orang miskin pun, tukang beca pun bisa tinggal di apartemen. Itu cara saya untuk mengatasi kekumuhan. Maka waktu saya gusur Pak kampung di Babakan Siliwangi itu nggak ada ekses. Karena satu kampung saya bedol desa ke Sadang Serang, saya kasih jaminan dan sebagainya dengan bicara, alhamdulillah. Jadi kira-kira itu Pak kesejahteraan. Termasuk PNS-nya pun itu ada TPP yang kami naikkan 20% tahun ini. Tahun depan tunjangan untuk kewilayahan lurah camat. Karena di Bandung itu dulu Pak, kalau dipindahkan ke kelurahan kecamatan seolah-olah dia turun kasta. Sekarang saya balik, siapa yang tugas jadi lurah, jadi camat dan stafnya itu penghasilannya akan lebih besar. Sehingga orang akan membereskan Bandung merata ke seluruh penjuru mata angin, maka Bandung bisa beres kira-kira begitu. Kemudian ke Pak Niko, itu dari Pak, saya mohon izin karena faktor sejarah, memang beberapa kegiatan militer di kota Bandung memang sudah kelihatannya tidak memungkinkan. Karena ini kota adalah kota metropolitan. Contoh Pak, ada anggota Koramil
markasnya di tengah kota warisan Belanda, tinggalnya di Dayakolot, tinggalnya di Rancakek karena rumah paling murah adanya di luar kota. Apa yang terjadi si prajurit itu boros, mahal di ongkos. Makanya saya bilang ke Panglima, sediakan saya tanah-tanah kosongnya, saya akan bangun apartemennya. Maka saya sudah mulai dengan Panglima Kodam, tanah Paldam 3 Siliwangi di Jalan Jakarta tahun depan akan dibangun sebagai apartemen rakyat. 1 towernya saya berikan gratis untuk TNI. Maksud saya agar si 1 tower itu kombinasi buat pensiunan dan kombinasi rumah dinas prajurit-prajurit yang sehari-hari stres tinggalnya di luar Bandung, dinasnya di tengah kota Bandung. Nah ini kembali lagi upaya-upaya mensejahterakan, tapi juga saya mohon izin kelihatannya harus direview juga. Kalau kembali lagi ke masa lalu dengan kepadatan penduduk yang sedikit, kami agak kesulitan. Pembangunan di Bandung juga sudah kami klasifikasikan, Pak. Bandung Utara itu dibatasi, Bandung Tengah itu dikendalikan. Di luar Bandung Utara dan Bandung Tengah boleh mau bikin macam-macam. Jadi sekarang banyak developer protes ke saya karena izin Bandung Utara sangat ketat, ya. Karena saya tidak mau banjir, bukit-bukit habis oleh menengah atas, mereka memikirnya duit saja, pas kebagian banjir nyerahinnya wali kota kan gitu. Jadi sekarang makanya menurut ibu saya ilmu paling susah dalam hidup ini adalah keseimbangan. Terlalu banyak kerja, keluarga ditinggalkan, terlalu banyak di rumah, banyak pengangguran dan lain sebagainya. Jadi kuncinya adalah keseimbangan. Ya, terima kasih. Jadi begini, problem kota di Indonesia, si bandaranya itu sebagian rata-rata bandara TNI AU. Nah, Bandung masuk ke situ. Jadi Bandung ini, Bandara Husein tidak didesain untuk komersial. Bandungnya populer gitu kan. Maka sekarang komplek banyak sekali. Kayak terminal bis kalau lagi check-in. Kayak terminal angkot kalau lagi nunggu koper dan sebagainya. Maka jangka pendek kita bikin terminal baru, ini sudah dibikin, ya. Mudah-mudahan 2 bulan janjinya selesai sehingga bergeser ke gedung baru. Itu jangka pendek. Jangka menengahnya akan ada bandara baru di Majalengka. Jawa Barat ini aneh, provinsi yang penduduknya paling besar 40 juta, tapi nggak punya bandara internasional yang mewakilinya. Jadi nanti kalau Majalengka beres, saya berharap nanti konsepnya seperti Cengkareng dan Halim. Tetap dipakai untuk limited flight, tapi yang internasional dan skala besarnya geser ke Majalengka di bandara ini. Karena bagi saya tetap Husein ini dibutuhkan sebagai komplementer bandara di kota Bandung. Jadi mudah-mudahan kalau 2 bulan lagi bandara Husein sudah jauh lebih bagus. Kira-kira seperti itu. Orang Malaysia, Pak, itu datang ke pasar baru pagi-pagi, dia sorenya udah pulang lagi. Dia menjual apa yang dibeli di Bandung 4 kali lipat harganya dibanding di Kuala Lumpur. Sekali belanja tercatat rekor 25 juta si ibu-ibu itu. Makanya di pasar baru banyak jual beli pakai ringgit, ya. Tapi tadi oleh BI. Sekadar menunjukkan ya betapa populernya bandara kita. Kedua, masalah birokrasi dengan Jakarta, Pak. Saya punya prinsip memanusiakan manusia. Mengubah orang itu 2, dengan memarahi atau dengan memotivasi. Nah, saya melakukan itu, hanya bedanya pada saat saya memecat PNS, sudah banyak, Pak. Itu nggak masuk berita. Pada saat saya melakukan ketegasan-ketegasan yang verbal, itu tidak jadi berita. Ya. Nah, tapi poin saya begini, 2 tahun lalu kinerja birokrasi Kota Bandung itu nilainya 48, terburuk di Indonesia. CC, berombongan dengan kota-kota di NTT, Papua dan lainnya yang masih perlu bantuan. Cuma Bandung, coba bayangkan. Ya. 2 tahun kami reformasi dengan kepemimpinan Iqman Yamangun-Karso. Dengan Smart City. Smart City ini saya mengurangi korupsi 30 miliar di bidang pendidikan. Sebelumnya masuk sekolah itu di mana kepala sekolah. Sekarang saya bongkar, saya jadikan Smart City online. Dan pintar masuk yang enggak wayahnya kan begitu.
30 miliar itu kursi-kursi yang tidak lagi dijual. Ya. 6 bulan lalu kita online-kan perizinan. Di Bandung perizinan itu online, bayar izinnya online. Dokumen izin kami kirim pakai tukang pos. Sudah 6.000 izin usaha kami terbitkan dengan sistem ini. Bayangkan kalau dulu satu izin, satu ngobrol, satu ketemu, satu diskusi berakhir dengan mau cepat apa lambat, berakhir dengan amplop bawah tangan, kalikan 6.000. Sekarang dengan sistem online tidak ada lagi. Jadi perubahan-perubahan ini tidak perlu dengan marah-marah, cukup kunci di sistemnya Pak, pelan-pelan. Dan gara-gara itulah bulan depan kami mendapat penghargaan kinerja birokrasi Bandung terbaik di Indonesia di daerah Indonesia. Terakhir, karena mohon maaf, waktu memang terbatas. Kota ini adalah wadah terbuka Pak. Saya nggak bisa menutup urbanisasi. Saya nggak bisa Bapak datang ke sini pakai paspor gitu ya. Karena terbuka. Kuncinya ada di gubernur. Bisa nggak Pak Gubernur mensejahterakan kota Sumedang, kota Garut, kota ini, kota itu, supaya mereka tidak hijrah ke Bandung, tidak tergoda oleh usia di sini. Saya wali kota terbatas, ini saya nggak bisa nahan-nahan. Ya. Ini PR-nya sebenarnya PR provinsi. Kedua, jangan salah Pak, yang namanya PMKS, gelandangan, komunitas, itu 80% bukan orang Bandung Pak. Saya razia orang-orang gila nggak pada bisa bahasa Sunda, bahasa Betawi, bahasa Jawa, bahasa. Pernah disinyalir itu dikirim lewat kereta, dibuang di Bandung. Ada truk datang malam-malam, dibuang di Bandung. Jadi saya dengan Kodim sudah menjangkau 50 orang gila. Sudah saya kirim ke Tasikmalaya, bukan dibuang ke Tasik, tapi di Tasik ada yayasan yang bisa mengelola dengan baik. 17 orang gila sudah sembuh. Salah satunya hadir di sini. Nah, ya berdiri mohon. Nah, solusi kami tahun depan kita bangun namanya Puskesmas, Pusat Kesejahteraan Sosial di Rancasiri. Nanti di situ semua anak jalanan, PSK apa akan kami didik seperti di Seswo ini dengan pendidikan kewirausahaan, mental dan lain-lain. Tapi sebelum puskesmas itu hadir, kami ya nggak mau kalah aja. Tapi 80% bukan KTP Bandung. Saya juga waktu mau izin, waktu Pak WP, itu yang brengsek-brengsek 80% bukan orang Bandung. Karena bobotoh Bandung sudah saya edukasi. Pas ditangkap polisi di Polrestabes itu 80% yang macam-macam itu bukan dari Bandung. Ada lagi yang bikin vandal tapi dia tidak cerdas, dia tulis Garut, jadi ketahuan dari Garut. Jadi saya tangkap juga orang Garut. Saya kira itu Pak. Saya akhiri dengan saya mohon doanya saja. Oh termasuk kami ini sekarang merazia tidak hanya di lapangan, kami merazia kos-kosan tiap hari. Ya, karena kos-kosan di sini ada seks bebas, ada narkoba, dan macam-macam. Jadi peringatan mohon izin ya. Kita akan merazia kos-kosan setiap malam. Poin saya adalah saya minta doanya. Kita ini sama sedang ditugaskan, ditakdirkan Tuhan menjadi orang bermanfaat, ditugaskan negara dengan posisi masing-masing. Bapak di unit kesatuannya, saya ke wali kota sama. Kita ingin ada perubahan. Kita ingin negeri ini aman. Kita ingin negeri ini kondusif. Kita ingin negeri ini bahagia, makmur dan sebagainya. Di level wali kota jumlahnya banyak, 1.200 keputusan saya ambil tahun lalu Pak. Segitu banyaknya per tahun problem yang ada di kota Bandung. Jadi butuh mental yang kuat, mental yang tenang, dan alhamdulillah salah satu kunci keberhasilan adalah doa dari keluarga ya, itu juga penting. Nah mudah-mudahan dengan saling mendoakan, saya mendoakan Bapak juga lulus dari sini naik bintang 1 semua. Kemudian bertugas menjadi perwira tinggi yang tentunya inspiratif, berprestasi, membela negara, dan ingat Bapak pinternya oleh air tanah Bandung, ya, bahagianya melihat Mojang Bandung. Jadi jangan pernah melupakan kota tercinta yang namanya Kota Bandung. Terima kasih. Baik, rekan-rekan sekalian, sudah kita saksikan bersama tadi
Tepuk tangan yang meriah untuk Pak Wali. Mudah-mudahan tetap Pak Bandung Sauyunan, Bandung Sambilungan. Perlu ditutup pantun nggak? Satu Pak pantun terakhir. Biasa. Tradisi. Munggah ka indung ka sukumaan. Sukumaan itu artinya kalau kita baik ke ibu, maka kita akan mendapatkan hidayah. Sugan bisa kajawil karena kahuripan. Mudah-mudahan kita bisa mengangkat belajar. Mudah-mudahan Bandung ke depan dengan Pak Ridwan Kamil semakin membanggakan. Demikian Pak, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pantun yang bisa saya sampaikan juga ke anak-anak Bandung ya Pak. Saya bilang dia Real Madrid, kamu Barcelona. Dia sudah married, kamu masih berkelana. Demikian tadi ceramah yang telah disampaikan oleh Bapak. Diharapkan para pasis telah memiliki pemahaman yang lebih baik tentang tata ruang Kota Bandung, pemahaman tentang kebijakan pemerintah Kota Bandung untuk memberikan pelayanan yang prima dan mengajak masyarakat berpartisipasi dalam penataan kota serta para pasis diharapkan menjadi agen promosi wisata Kota Bandung. Dan saya yakin nih Pak, masih mancanegara ini kerasa di Bandung, apalagi kalau melihat 10 yang jalan yang cantik 11 Pak. Yang terhormat Bapak Muhammad Ridwan Kamil, STM Yudi, sekali lagi atas nama lembaga dan para perwira siswa, kami mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya atas ceramah yang telah Bapak sampaikan. Semoga berguna dalam pelaksanaan tugas di kemudian hari. Ya, siapa tahu ada yang mau menjadi wali kota atau gubernur nantinya Pak, sehingga bisa mengadop ilmu yang dari Bapak. Selanjutnya kembalinya nanti ke kediaman. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi perjalanan Bapak sampai ke tempat tujuan. Kemudian sebagai tanda penghargaan, marilah kita memberikan doa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum laporan kami ada mewakili komandan. Terima kasih.